Nah, maksud saya, mbaknya juga kalau bisa di usia muda harus hajatnya terkabul. Oh gitu, karena saya di usia 24 tahun udah jadi direktur di grupnya di Bank Lipo. Di Bank Lipo. Di usia di bawah 24 tahun. Mbaknya rata-rata masih usia berapa sekarang? 20-an. 20-an. Nah, kalau bisa 24 udah punya perusahaan sendiri. Amin. Iya, punya perusahaan sendiri, tak diajarin. Gampang kok. Nanti diajarin. Nanti dengerin dulu dari pimpinannya, nanti setelah itu baru saya masuk. Tak diajarin. Pokoknya usia 20 tahun udah bisa punya perusahaan dan udah jadi leader dan udah punya anak buah. Mau di perusahaan lain maupun di perusahaan sendiri. Ada nggak kuncinya? Ada. Salah satunya apa Pak Haji? Bikin takjub Allah. Ya, karena kan kalau kita babi ngepet, miara babi ngepet, mulai bekerja jam berapa coba saya? Jadi kalau kita babi ngepet tuh mulai bekerjanya jam 00. Nah, kita juga di sini bekerjanya jam 00. Jadi kita rata-rata pada orang tanya, kayak itu dong, miara tuyul dong. Iya. Betul, tuyul mulai kerja jam berapa? Jam 00 juga. Ini Bapak ini pengalaman nih. Jadi kita mulainya jam 00. Terus kebanyakan kalau kita miara tuyul, pasangan hidup kita, kalau saya miara tuyul istri kita, biasanya badannya langsing-langsing. Kenapa? Karena tuyul hobinya nenen, nyusu. Jadi kalau mbaknya miara tuyul, pasti mbaknya nanti kalau piara badannya langsing, nggak pernah dia gemuk. Jadi hati-hati yang langsing kata. Makanya kalau bisa mbaknya nanti kalau udah dewasa, jangan sekali-kali married sama anak pemilik tuyul. Nanti mbaknya yang udah sehat jadi langsing. Caranya gimana Pak Haji ngedikte bahwa ini suami kita, calon suami kita bukan keturunan tuyul? Nanti diajarin. Karena hobinya tuyul adalah nenen. Jadi dia nggak boleh lihat nenen, dia pasti nyusu. Ada yang bisik-bisik, apa itu nenen katanya? Ini dari tingkat tinggi ya. Ya udah, yuk buka buat. Siap buka. Gak apa-apa Pak, kalau di peternakan kan vulgar boleh. Boleh. Ini kan bukan di dalam kampus. Ini kan di dalam kandang. Tapi langsung menunduk malu, banyak kan? Apa? Langsung menunduk malu, Pak Haji. Oh, nunduk malu. Iya. Tadi ajarin. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya RDAY, Rumah Doa Anak Yatim. Tapi rata-rata 99% kita followernya rata-rata usia di atas 50 tahun emang. Nggak ada usia sembahnya atau masih nggak ada. Hampir di atas itu. 99%. Kita ada followernya berapa ya? 500.000. 500 ribuan followernya. Kita bangun dari kecil. Alhamdulillah pada berhasil, pada sukses. Nah, maksud saya, mbaknya juga kalau bisa di usia muda harus hajatnya terkabul. Oh gitu, karena saya di usia 24 tahun udah jadi direktur di grupnya di Bank Lipo. Di Bank Lipo. Di usia di bawah 24 tahun. Mbaknya rata-rata masih usia berapa sekarang? 20-an. 20-an. Nah, kalau bisa 24 udah punya perusahaan sendiri. Amin. Iya, punya perusahaan sendiri, tak diajarin. Gampang kok. Nanti diajarin. Nanti dengerin dulu dari pimpinannya, nanti setelah itu baru saya masuk. Tak diajarin. Pokoknya usia 20 tahun udah bisa punya perusahaan dan udah jadi leader dan udah punya anak buah. Mau di perusahaan lain maupun di perusahaan sendiri. Ada nggak kuncinya? Ada. Salah satunya apa Pak Haji? Bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub kita. Sekarang gimana Allah mau bikin takjub kita? Orang kita jangan bikin takjub dia. Pak Haji, Ya. nggak usah sambutan lanjut. Iya. Ada apa-apa, ayo yang formal. Tepuk tangan.
Gak apa-apa, ayo. Ya, jadi Ayo pakai mic, ayo pakai mic. baik. Terima kasih Pak Haji Dwi. Ini luar biasa. Saya sudah sampaikan tadi bahwa saya mengikuti beliau itu baru dulu karena udah saja Haji, ya kan? Yeah. Lepas juga riset mahasiswa saya di sini. Jadi dan perkembangannya luar biasa. Setiap saya datang ke sini selalu ada yang baru. Sampai saya geleng-geleng kepala gitu ya. Nah ini yang ilmu ini yang belum kita dapatkan. Nah tadi kita sudah keliling ya berbagai macam ternak, kemudian sampai dengan lahan sedemikian rupa. Ini yang disampaikan oleh Pak Haji. Coba kita dengarkan nanti bagaimana supaya bisa mencapai seperti beliau gitu. Ya minimal tidak seperti beliau juga tadi disampaikan bahwa bagaimana kita punya perusahaan sendiri. Nah saya juga belajar, kayaknya juga kita belajar bareng ya. Jadi pertama kami Pak Haji mengucapkan terima kasih banyak. Ini sambutan yang sangat luar biasa. Mulai dari datang disambut luar biasa, diberikan makan pagi, keliling-keliling dikasih ilmu, siangnya makan siang, naik odong-odong gratis, lihat pemandangan, hiburan, betul tidak? Betul. Jadi ini hal yang luar biasa yang bisa kami dapatkan, dan kami juga berharap dari kegiatan ini, selain nanti Pak Haji menyampaikan bagaimana trik supaya usahanya lancar gitu ya, kami juga ingin ada kolaborasi Pak Haji. Ya misalnya kolaborasinya ada penelitian, pengabdian, ada PL, magang, capstone gitu ya. Karena kita sekarang kampusnya adalah diwajibkan untuk kampus berdampak. Nah kebetulan kan ada dampaknya ini di sini pas sekali, ada peternakan, ada perikanan juga, dan berdampaknya kepada salah satunya anak yatim. Nah ini adalah salah satu bagian dari kita, kewajiban kita juga kan memuliakan anak yatim. Nah ini kebetulan Pak Haji kita juga punya program di IPB, di program wakaf dan dana sosial IPB itu memuliakan anak yatim. Mungkin nanti saya juga belajar Pak Haji ya mengenai hal ini supaya ini kita bisa sustain, betul nggak Pak Yani? Karena dengan kondisi seperti ini artinya ya saya juga ingin belajar tentang tata kelola sampai dengan sebesar ini. Jadi berikan aplaus yang luar biasa untuk kalian Pak Haji. Baik, mungkin dari saya itu saja. Mungkin Pak Bos tambahan dong, Pak Bos. Baik, Pak Yani dipersilakan Pak Yani. Pak Bos. Baik, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama atas sambutannya ya. Saya kira kita nggak nyangka ini ya diberi sarapan, makan siang, mungkin ada yang 3 piring ya tentu ya. Sampai mobilnya mundur lagi. Ya, makan siang ya. Jadi terima kasih Pak Haji. Saya mendengar nama Pak Haji Dwi Susanto ini dari tahun 2000. Dulu Pak Ustadz Sukma Pak cerita gitu. Iya. Cerita. Tapi memang saya dulu banyak sakit Pak. Banyak sakit. Kemudian ini usahanya berkembang ya, segera cukup banyak ternak sapi perah, sapi potong gitu ya, yang dicampur-campur. Ini kandangnya gitu ya. Emang Pak Haji kalau dari sisi manajemen peternakan perlu banyak dibenahi gitu. Tapi kata mahasiswa, Pak, mungkin doanya kuat ya. Bagus katanya gitu. Iya. Nah, mungkin doanya kuat dan dekat, tapi kita ke lahan tadi kok beda ya. Berarti Pak Haji mungkin mesti doa juga di lahan. Supaya tanamannya juga selain rumput ya. Banyak kan ada duren, ada nangka, ada dinding ya, ada alpukat gitu yang saya tangkap gitu ya. Kalau yang kecil mungkin enggak kelihatan. Mudah-mudahan juga itu bisa tumbuh dengan subur ya dan menghasilkan buah sehingga kontribusi terhadap lingkungannya juga makin tinggi Pak. Ya terus terang saya juga ikut Pak Iyap ini pengen juga dengar dapat ilmu nih dari Pak Haji. Karena saya pernah jadi direktur bisnis IPB Pak.
sampai tahun 2024 ya, Ya. ngurusin bisnis. Tapi ya betul ketika kita padukan antara usaha dan doa, di doa itu agak sulit diterima Pak. Ya. Kebanyakan usaha Ya, usaha. pakai logika semua gitu ya. Ya memang pakai logika bisa ditulis, dirumuskan gitu, tapi harusnya kan bisnis kan ada insting, ada juga ilham gitu ya yang mengarahkan. Tapi kelihatannya agak sulit di institusi perguruan tinggi, agak sulit. Nah maka kita memang ingin mendengar ya praktisi langsung yang memadukan antara fungsi religius, keimanan, keyakinan gitu ya, kemudian diimplementasikan atau diintegrasikan dengan usaha. Nah ini pengen dengerin ya supaya kalian dapat bekal tidak hanya ilmu-ilmu bisnis secara saintifik, tapi juga secara religius ya, karena di situ ya selain kita menjalankan bisnis usaha mungkin kita belum pernah melihat tingkat keberkahan barangkali. Nanti mungkin Pak Haji nanti akan mengupas ya kira-kira kalau memang berkah, Allah ridho, jalan apapun biasanya dimudahkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita dengarkan. Kalau nanti omongannya tadi, omongan pertama ini jangan dilihat ya. Ini simbol dari Kiai Pleret Ya, kerajaan. Jadi kerajaan yang sampai hari ini masih langgeng itu kerajaan Yogyakarta. Kenapa? Karena dia pakai yang namanya Kiai Pleret. Kiai Pleret. Nah, Kiai Pleret tadi diterangin sama Pak Bos. Coba gimana Bos? Kiai Pleret. Kebanyakan kan orang kalau pengobatan selalu pakai keris. Kalau saya pakai ini. Ini luar biasa nih. Semangat gitu. Ini semangat sebenarnya. Sekeras apapun, Ya. kalau udah masuk ke lubangnya alat kelamin wanita, dia langsung lemes. Nah, ini dia namanya. Namanya Kiai Pleret. Ayo Bos. Baik, saya rasa Kenapa Kiai Pleret? cukup. Gak apa-apa, kenapa Kiai Pleret? Nanti diskusinya khusus tadi. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut Pak Haji. Oke, makasih ya. Nah, nanti teman-teman dengerin. Nanti yang nanya dapat 100.000 dari saya. Waduh. Yang nanya. Yang semua. Nggak apa-apa. Mau nanya 200.000. Nanya 500.000. Pokoknya satu pertanyaan 100.000 dari saya pribadi. Maksudnya biar teman-teman semangat ya. Namanya juga anak mahasiswa kan 100 bernilai ya. Nah, jadi satu pertanyaan 100.000. Jadi kenapa kok kita bisa besar? Kenapa kok orang lain nggak bisa besar? Kenapa kok orang lain bisa sukses? Kok kita belum bisa sukses? Kuncinya cuma satu. Kita hobinya menghina Allah. Menghina Allah itu bukan menjelek-jelekan nama Allah, bukan menjelek-jelekan nama Tuhan, bukan. Tapi kita melakukan 4. Apa tuh hinaan kita kebanyakan? Takut, khawatir, was-was, sama ragu-ragu. Nah itu ada di kita semua. Ya was-was. Kalau kita udah seumur saya, kok anak belum pulang-pulang ya, kemana ya? Itu nggak boleh Bos. Was-was, khawatir, aduh besok saya bisa ngerjain soal gak ya? Aduh gua nggak belajar deh, besok bisa ngerjain soal. Nggak boleh. Ragu-ragu, takut. Nah itu salah satu menghina Allah. Karena kata Allah, aku ada lebih dekat daripada nyawa kita. Nah itu kita ulang-ulang terus setiap hari. Terutama kalau mau ujian. Terutama kalau mau pengumuman lulus apa enggak. Itu selalu ada. Nah itu nggak boleh. Kalau itu dilakukan, hajat kita mundur 100 hari. Mundur 100 hari. Mundur 100 hari. Nah nggak boleh. Jadi teman-teman paksain, nggak boleh khawatir, nggak boleh was-was, nggak boleh ragu-ragu, dan nggak boleh takut. Harus pede. Makanya kebanyakan orang-orang Indonesia yang pada lulus maksudnya dari ilmu 4 nih, khawatir, was-was, ragu-ragu, takut, rata-rata dia orang terkaya di Indonesia. Makanya orang terkaya di Indonesia rata-rata nggak pada sekolah. Dia sekolahnya setelah kaya baru sekolah. Walaupun dia konglomerat, punya titelnya setelah dia kaya. Pada saat dia ngerintis, dia belum sekolah. SD juga nggak lulus, SMP juga nggak lulus, SMA.
Kenapa? Karena dia orangnya pede, nggak takutan. Dia kan dulu mudanya tukang parkir, iya dulu. Sekarang dia jadi konglomerat, bos. Nah, yang pinter-pinter malah jadi staf ahli. Paling tinggi. Iya, paling tinggi. S1 jadi staf ahli, S2 staf ahli, S3 staf ahli, profesor staf ahli. Pemiliknya apa? Nggak sekolah. Kenapa? Karena dia tidak pernah menghina Allah. Takut, khawatir, was-was, sama ragu-ragu. Nah, ini adanya di mana? Di level kita nih setelah lulus SMA nih. Takut kalau nggak lulus nanti sekolah di mana? Nanti kalau nilainya jelek kemana? Nanti kalau misalkan mbaknya, nanti kalau cowok aku besok dapetnya ganteng apa enggak ya buat perubahan keturunan. Mbak, jangan lihat gantengnya, bisa dibawa ke salon, tenang aja. Joni Andrian Salon, bawa ke sana di permak. Masuk jelek, pulang lebih parah. Nah, ada yang mau ditanya nggak tuh dari tadi 4 itu? Takut, Udah. ya, takut, khawatir, was-was, sama ragu-ragu. Kasih mic-nya. Pak. Gak apa-apa, satu pertanyaan 100.000. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diri, Pak. Nama saya Bos, kasih Najib 100.000. dari mahasiswa peternakan. Banyak S1 dulu ya, dan juga cukup. S2 Ya, di PB. Kebetulan pembimbing saya Pak Iyad. Ya, kan? Ayo segera Terus bertanya. pertanyaannya Pak, saya pernah datang ke bagian negara ke Domba Batul. Itu sama Pak, kurang lebih karena beliau itu cuma kasih makan sekali, tapi pertambahan berat badannya itu sebulan bisa 4 kilo senormalnya. Nah, itu alasannya karena doa, amalan yang beliau di setiap waktu sholat. Nah, apakah rumah doa anak yatim ini punya amalan khusus terhadap seperti itu? Sekian, terima kasih. jadi kalau di sini ilmunya nggak kayak di Wonosobo, di Batur, di doa itu enggak. Jadi kita di sini pakai ilmunya satu, legowo, nerimo. Jadi karyawannya kita kan ada yang nggak lulus SD, SMP, SMA. Jadi ada yang satu nggak lulus TK, nggak lulus SD, ada yang nggak lulus. Jadi kan nggak bisa kita marah-marah sama dia. Ya udah legowo aja. Ada yang makanin, ntar malam dimakanin ya. Iya Pak. Dianya ketiduran. Harusnya saya marah bos. Parah bener. Karena kan domba Batur nggak murah bos, mahal. Tapi saya nggak bisa marah. Sekarang kalau ditanya sama Allah, Haji Dwi, lo gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Allah. Ya udah jengkelnya mesti dikorbanin dong. Ya udah saya legowo. Ya udah legowo aja. Alhamdulillah bos. Tapi dalam hati di sini dongkol, nggak boleh. Karena dongkol -1. Saya sering sedekah minimal sehari 100 juta minimal. 100 juta berarti kan nilainya 100 juta kali -1 hasilnya berapa? -100, boro-boro 0. Jadi mbaknya sama masnya harus pakai namanya ilmunya legowo. Misalkan mbaknya nih punya pacar, janjian mau dijemput di depan kampus, nggak taunya pacarnya HP-nya hang, nggak bisa dihubungin, bannya kena paku, bolong, sehingga mbaknya ngubungin, kesel gak tuh? Kesel, bawaannya pengen kita santet aja ya. Kurang ajar. Itu nggak boleh Bang, harus legowo. Oh iya, namanya juga masih proses pacaran pakai motor. Nanti kalau udah married pasti pakai mobil nggak kayak gini. Jadi kalau di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepada nansinya legowo. Ayo, ada lagi? Ya cewek dulu, cowok cewek. Cewek nanti beli mie ayam Pak. Mie ayam. Itu. Saya sukanya mie ayam. Mie ayam. Jangan lama-lama ya, tanya fokus. Izin bertanya, tadi kan dijelasin kalau Pak Haji, mohon maaf, itu di bawah umur 24 jadi direktur kan? Ya. Itu mungkin bisa diceritain bagaimana perjalanan segala macam terus cara-cara triknya gitu. Legowo bos. Saya dari muda udah legowo. Dari muda udah legowo dulu. Jadi masnya mesti legowo. Jadi kalau mamahnya cerewet,
masnya mesti legowo. Kita kan kadang cerewet suka gundel. Terus kedua, nggak boleh ngejawab apa yang dinasehatin sama orang tua. Terima ya. Ya, terima legowo. Kita kan kalau mamanya cerewet, kamu kemarin baru ditransfer, minta lagi. Iya kan tadi gini. Nah, namanya pembuktian. Ini bahwa ini pengeluaran di kampus ini Noma bikin skripsi, bikin jilid ini nggak boleh bos. Orang tua nggak berlaku. Jadi Validasi, jadi nggak perlu ya. Nggak perlu. Karena kan dia orang tua kan ayatnya gini bos. Ridhonya Allah, ridhonya. Allahu fi ridhol wa. Nah, jadi masih nggak bos. Orang yang suka jawab nasihat orang tua hidupnya di bawah rata-rata. Nah, rata-rata teman-teman jangan sampai jawab mama papanya. Kebanyakan kelihatannya apa Pak Haji kalau kita suka ngejawab orang tua? Orang yang suka ngejawab nasihat orang tua biasanya kalau pacaran putus nyambung. Nah itu. Jadi kalau aku putus lagi sama pacar aku, pasti lu suka jawab orang tua kalau lagi nasihatin. Jadi nggak boleh. Jadi dulu saya begitu bos, legowo. Jadi umur saya 24 udah jadi direktur, udah punya sekretaris 2, dan udah kita meetingnya di kantor di Jakarta namanya di Gatot Subroto. Coba bos, di saat itu umur 24 teman-teman saya masih jadi staff, jadi kurir, jadi kasir. Baru lulus, saya udah jadi direktur. Kok bisa Pak Haji? Karena saya melakukan ilmu legowo. Kalau ini ada gak yang aslinya dari Jawa Tengah? Angkat tangan. Jawa Tengah. Gak ada ya? Nah, saya ini orang Jawa Tengah. Jadi saya ini kalau mau berangkat sekolah sama ibu saya disuwuk. Jadi ibu saya ngeremes alat kelaminnya dia, terus ditaruh di muka saya. Jadi direktur. Akhirnya komisaris kalau melihat saya, lu jadi direktur ya, orang lain setor saham, lu nggak jadi setor saham. Lu saham keahlian aja. Jadi masih Pak mesti legowo bos. Gak boleh berdebat sama orang tua. Ya, nanti yang lain yang bertanya. Supaya ini kasihan yang bagi duitnya nih. Yang lain. Saya tepuk tangan dong biar semangat dong. Ini ada sebelah sini satu, sebelah sini satu. Sini dulu. Oh, iya. Tenang. Perkenalkan saya Azki dari TKP. Bapak, untuk izin bertanya, dari yang saya dengar tadi, kalau boleh tahu, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk membangun rumah doa anak yatim ini dari yang awal banget sampai bisa berkembang sekarang? Terima kasih. Ya, kenapa saya semangat? Karena rata-rata tamu RDAY, rata-rata tamu RDAY di usianya dia menjelang 40 tahun, 50 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, ekonominya mulai naik turun, Mbak. Nah, kita di sini nyediain wadah namanya anak-anak yatim. Nah, anak yatimnya spesial, yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Jadi kita di sini nyediain wifi-nya ke Allah. Kalau kita berdoa di rumah kan bisa ke Allah. Tapi yang ngaminin siapa? Nggak ada. Nah, kalau di sini mbaknya berdoa, nanti anak yatim aminin. Jadi doanya mbak pesawat, aminnya anak yatim roket. Lebih cepat. Makanya di sini mau jadi presiden, kemari jadi presiden. Mau jadi menteri, ke sini jadi menteri. Mau jadi gubernur, ke sini. Jadi doanya pesawat, amin yatim roket. Kalau di rumah kita berdoa nggak ada yang aminin, Mbak. Kelebihan itu aja di sini. Karena anak yatimnya beda, yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papanya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Yatim umroh, anak yatim yang kecil-kecil udah berangkat umroh. Yatim tahajud, mbaknya tiap malam kesini pasti anak yatim pada tahajud yang kecil-kecil. Dan yang paling dahsyat lagi di sini anak yatim wajib tamu RDAY pada saat ijab usap kepalanya, cium keningnya. Tapi kebanyakan kalau bapak-bapak enggak, usap kepala anak yatim yang dicium keningnya ibu yatim. Ya, ayo kasih man uang 100.000 uang pertanyaan. Izin Pak, nama saya Yugo dari mahasiswa Fakultas Penerangan ITB. Saya mau tanya Pak, pertama saya kan di masa depan nanti mau buka usaha penerangan yang betul Pak. Ya. Mungkin boleh nih Pak saya minta tips and triknya terkait strategi pemasarannya untuk mencari marketnya. Nah yang kedua yang Bapak bilang tadi, karena kan kalau cuma ngomong doang legowo susah nih Pak.
tips and triknya biar cara legowo tuh gimana Pak? Legowo lapang dada, jadi sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajat, berarti nggak boleh komen. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat, berarti nggak boleh mikir. Gede ngeluh apa gede hajat? Gede hajat, makanya nggak boleh ngeluh. Jadi masnya kalau di RDAY, kalau pakai hajatnya terkabul, nggak boleh punya sifat 18. Apa tuh sifat 18? Gundah, gelisah, mikir, komen, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut. Ada yang tadi kasih fotokopinya 18 ya. 18. Jadi harus itu. Nanti kalau masih mau ternak ayam, masih mesti mikir. Kalau bisa ternak bisnis yang nggak ada krisis moneternya. Kalau ternak ayam, ayam petelur, pakannya kan beli. Dolar naik, kira-kira pakannya naik gak? Naik Pak. Naik. Tapi kalau ternak kambing, dolar naik, pakannya naik gak? Enggak, orang pakannya rumput. Kuda, dolar naik, pakannya naik gak? Enggak, orang pakannya rumput. Kecuali kuda pacu, kuda-kuda tunggang. Kayak kita nih, masukin kuda tunggang. Harganya aja satunya aja 1,5 miliar. Kita ada berapa kuda impor yang dari Belanda sama Jerman? 6 kali 1,5 miliar. Tiket pesawatnya aja dari Belanda kemarin ke sini 300 juta. Handling fee-nya aja buat ngeluarin dari bandara 75. Itu makannya nggak bisa rumputnya nggak bisa rumput sini, rumputnya rumput high kering. Tapi maksudnya kalau saran saya kalau masih mau, mendingan ternak yang nggak ada krisis moneternya. Dulu, saya juga dulu waktu sama Pak Bos pada datang sini, ternaknya yang nggak impor, yang biasa, kambing biasa aja. Tapi setelah ini kita baru impor. Kuda impor, kerbau juga tedong yang belang-belang udah mulai. Sapinya juga mulai. Dulu kan enggak, sapinya sapi lokal. Takutnya ntar kaget kalau masih punya istri. Pak, mana hasilnya? Bos, istri nggak mau tahu bisnis kita mulus apa enggak. Dia yang ditahu apa? Bulanannya lancar. Pada saat bulanan kita tersendat, istri udah mulai berubah wajahnya. Nggak percaya? Lo tanya ini para istri. Jadi dia tahunya apa? Belum, Pak. Oh insya Allah, iya. Jadi gue cari ternak yang nggak ada krismonnya. Apa tuh? Kambing, Yang ada krismonnya apa tuh? kambing, sapi, kuda, tapi yang lokal dulu, jangan yang langsung ujuk-ujuk impor. Kalau yang impor nggak bisa makanannya, bos. Karena kan kita udah langsung tingkat internasional. Kayak kuda pacu, kuda tunggang. Kalau kita kan kuda pacu, kuda tunggang ada, kuda lokal kan awalnya masih ada sampai hari. Kita semua total kudanya hampir 200. Ya, jangan langsung yang impor ya. Jadi kalau di ilmu kampusnya, jangan bisnis yang dikuasai kartel. Betul. 1, broiler, Ya. 2, layer, 3, sapi potong, 4, sapi perah gitu loh. Karena itu masih bergantung banget. Tapi yang belum banyak digeluti oleh pengusaha besar itu kita bisa masuk tadi domba, kambing, ayam kampung, kelinci gitu ya. Ya, kelinci. Gitu ya. Itu benar, Bapak bilang benar. Nanti takutnya masih ternak yang ada malah keteteran. Karena saya udah nyoba kan dulu awalnya dari yang jadi kuasain sama kartel-kartel. Kalau itu kan waduh, peletnya, konsentratnya, Iya. obatnya, bedus. Betul, dan itu kan ininya apa namanya supply chain panjang gitu ya. Kita salah satu bagian maka marginnya kecil. Karena kita tergantung oleh Iya. perusahaan-perusahaan besar. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ayam pokpan yang udah pegang. Iya. Bos nggak bisa makan pokpan. Misalkan bos lagi umroh atau lagi berangkat haji, Bapak makan ayamnya habis. Ih, itu kalau nggak ngutang dulu kan. Tapi kalau ayam kita kan enggak, kalau ayam kampung. Iya. Udahnya umbar. Betul. Dan itu nanti karena sangat sensitif terhadap inflasi yang tadi yang dikuasai kartel itu, maka harga apa ditekan pemerintah, nggak boleh naik, nanti itu resah masyarakat. Jadi maka masuklah yang tidak masuk ke dalam yang dikuasai kartel dan sensitif terhadap inflasi.
Ya yang kampung tuh masih bagus tuh, domba, kambing kayak gitu. Apalagi susu kambing itu masih pasarnya masih besar, produksinya masih rendah. Kita ternak susu kuda bos, nggak ada saingannya mbak. Nggak ada. Kita susu kuda harganya nggak murah karena kita bikin minuman namanya SGM, susu gairah malam, SGM. Ada lagi saya bikin lagi susu kolor hijau, susu kambing pakai sari kacang hijau. Terus saya bikin lagi yang top, susu janda muda, susu kambing pakai kelapa muda. Waduh, itu nggak ada kompetitornya bos. Kartel-kartel mau saingan kita nggak bakal bisa. Kok gitu Pak Haji? Tapi kalau menurut saya ya, kita dengerin lagi ya ilmunya Pak Haji ya. Tapi ada yang menanya 2 lagi. Ya, ayo. Ada yang nanya 2 lagi. Ayo. Terima kasih Pak Haji. Ya, ayo. Izin bertanya, Ya. tadi disampaikan kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Iya. Sedangkan orang tua saya sudah berpisah, jadi keinginan ibu untuk saya Berpisah masih hidup ya? Iya, masih hidup, Masih dan hidup, hidup ya. sehat. Ibu pengennya setelah lulus saya langsung kerja, tetapi ayah saya keinginannya supaya lanjut dulu S2 baru kemudian kerja. Bagaimana menurut Pak Haji, saya harus Ibu dan menurut bapak kepada ibu gitu ya. atau kepada ayah? Terima kasih. Bagusnya mbaknya kalau bisa dapat suami yang kaya raya, kan dapat semuanya. Jadi mbaknya berdoa sama Allah, Allah temukan saya dengan jodohnya yang ganteng, yang sayang, yang kaya raya, yang semata wayang, yang nggak punya orang tua. Jadi mbaknya yang ngelola perusahaannya. Sambil sekolah. Sambil sekolah mbaknya berdoa terus, sering-sering ke RDAY ijab. Jadi mbaknya nggak usah kerja, nggak usah usaha, tapi duitnya banyak banget. Ada. Kamu RDAY, jadi mbaknya mau ke sana Mama, mau ke sini Papa. Ya udah, temukan saya dengan jodoh yang ganteng, kaya raya, yang duitnya nggak ada serinya, anak semata wayang. Harus anak semata wayang. Kenapa? Biar saudara dari suaminya nggak pada cemburu sama mbaknya. Ya. Gitu. Ini ilmunya harusnya tingkat tinggi sih. Nanti kapan banyak senior kemari aja, ntar diajarin ya. Paling terakhir terlalu lama kasihan ya. Betul. Gak apa-apa kan? Ntar diajarin ilmu khusus, cara dapat suami yang ganteng, kaya raya, anak semata wayang, duitnya nggak ada serinya. Ini tadi yang ini dulu Pak, yang megang kamera. Kasih Wah pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permisi pagi, saya izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Fajar. Mungkin pertanyaan saya, langkah apa sih yang harus kita lakukan gitu, yang terarah? Kita kan di sini kan mahasiswa ya Pak Dia. Setelah lulus itu langkah apa yang harus kita lakukan ke depannya? Apalagi kita mahasiswa peternakan, pasti ingin sekali punya peternakan bisa seperti Pak Haji. Terus kebetulan saya kan juga udah mulai usaha ya Pak, kecil-kecilan. Nah dari usaha peternakan ini, dari Pak Haji itu apa sih yang bisa kita menonjolkan? Tadi kan Pak Haji kan sudah bercerita tentang menghasilkan produk yang dengan nama-namanya yang sangat keren itu ya. Nah itu kan salah satu inovasinya. Nah kira-kira untuk kedepannya, apakah inovasi tersebut masih bisa kita kembangkan lagi dan mungkin kita cari lebih banyak lagi gitu Pak? Bisa. Jadi masnya itu kelemahannya satu, ucapan adalah doa. Masnya tadi ngucapnya, saya kan lagi usaha kecil-kecilan, itu nggak boleh. Tapi kecil terus. Kecil terus, harusnya masnya ngomong, saya lagi usaha titik, kecil-kecilan jangan disebut. Kalau masih nyebut kecil-kecilan, nanti kecil terus, nggak bakal gede-gede. Jadi masnya harus bilang, usaha saya lagi saya rintis, begitu. Karena kecil-kecilan itu negatif, min kali plus min. Jadi nggak boleh ngomong yang negatif, nanti besar sendiri. Kalau masih pengen usaha, masih sering datang ke tempat peternakan, nanti punya peternakan. Dulu saya berambisi punya rumah ada kolam renangnya. Makanya yang saya datengin teman-teman saya yang punya kolam renang. Sambil kita megang kolam renang sambil ngomong, pasti saya punya rumah ada kolam renangnya. Pasti saya punya kolam renang, pasti saya punya. Alhamdulillah rumah saya ada kolam renangnya. Saya pengen punya mobil Robicon. Saya main ke rumah teman saya yang punya Robicon. Pasti saya punya Robicon, pasti saya punya Robicon. Sekarang saya punya Robicon. Saya pengen punya Hummer, saya main ke rumah teman saya yang punya Hummer. Nah, nanti pasti saya punya Hummer. Jadi mau motivasi kita. Alhamdulillah bos, anak saya tiga-tiganya dokter. Nomor 1 dokter, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Nah, saya main ke tamu saya yang anak-anaknya dokter.
saya main ke rumah tamu-tamu saya yang punya klinik. Anak saya 3, saya punya klinik 3. Anak saya 3, saya punya apotika 243. Anak saya 3, saya punya barbershop 3. Jadi masnya harus sering datang, masnya sering datang ke sini. Jadi nanti mau motivasi, pasti saya punya kuda pacu. Saya pasti punya kuda pacu. Walaupun dari saldonya kita belum cukup loh. Yang penting keyakinan dulu ditumbuhin. Karena ayatnya bahasanya aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu tuh berkembang. Jadi nomor 1 harus keyakinan dulu. Pasti. Misalkan mas saya pengen punya istri, gue punya istri yang rambutnya panjang. Nah, mesti sering lihat ke salon, lihat salon. Oke? Terima kasih. Yuk. Satu lagi ya tadi. Satu lagi. Satu lagi. Tadi belum tadi. Ya udah cukup. Oke. Buat teman-teman nanti yang mau datang kemari boleh gratis. Saya mau teman-teman datang ke sini karena ini waktunya terbatas, Bapak juga sibuk, teman-teman sibuk. Tapi nggak usah sedih. Saya belum kebagian uang. Ini udah saya siapin 1 gepok. Tadi bagi semua selembar-selembar. Ini dia. Ini ada 100 lembar. Gepoknya 100 lembar. Jadi teman-teman kan ada di 90, masih ada sisa. Kurang ini yang ini. Hah? Karena tadi sebagian pulang. Oh ya, ntar dikasih. Pokoknya yang udah pulang dikasih ya. Titip aja, titip sama pembimbingnya ya. Ini saya kasih. Nanti pokoknya dapat nih segepok nih isi 100. Ini duit nggak banyak orang punya. Ini duit berapa? 75 ribuan. Nggak ada yang punya. Nanti disimpan buat manggil. Pasti ini teman-temannya pada datang. Pasti ini teman-temannya pada datang. Nah, rata-rata tamu-tamu RDA yang saya kasih duit bibit 75. Dia datangnya miliaran, bukan puluhan juta, tapi miliaran. Nah, nanti dikasih ke Pak Lukman, bagiin semua kebagian di luar, bagiin satu-satu yang pada keluar. Sisanya ntar dikasih pembimbing, ya. Nih pegang. Ya, jadi ingat ya ilmunya Pak Haji apa? Legowo. Dan setiap punya hajat diafirmasi, diulang-ulang sampai dapat ya itu aja. Iya. Kan nggak mimpi ada uang kehadiran. Nggak mimpi satu pertanyaan 100 ribu. Iya. Kami juga dikasih makan. Nggak dikasih makan. Terus bisa nggak kalau saya besok hadir dapat uang kehadiran sama uang pertanyaan? Dikasih. Yang mimpi itu semalam saya tersesat di kampung. Oke, terima kasih dari saya. Terima kasih dari saya, terima kasih. Silaturahminya harus manja. Kalau mau datang sendiri boleh, berdua boleh, bertiga boleh, privat khusus. Pak Haji saya mau privat boleh nggak? Boleh. Bayar nggak? Enggak, gratis. Tapi dapat uang pinggir dapat. Ya. Waktunya Pak Haji? Bebas, saya bebas di sini terus. Pokoknya dari abis duhur sampai malam jam 12 malam. Oke? Terima kasih. Foto dulu mungkin ya. Boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu. Yo, tinggal berbalik aja. Mukanya berbalik. Yo, mukanya berbalik. Mukanya berbalik. Ya. Mundur dikit, mundur. Yang belakang dulu. Mundur. Ayo balik. Jauh, masih jauh. Kelihatan ini. Mundur. Depannya Mas nggak apa-apa, sebentar. Depan sana. Kelihatan sini nggak kelihatan? Ini yang depan lagi. Lagi boleh nggak? Ayo. Mundur. Belakang nih ke mama. Yang belakang mundur. Ke mama nggak kelihatan. Ayo ada. Banyak juga yang nonton. Tinggi juga Pak. Tinggi juga. Belakang mundur. Ini juga. Mundur. Bos.
Kelihatan semua ya, Bos. Gembira ya, mana wajah senyumnya? Senyumnya mana senyumnya? Orang senang rezeki datang, orang sedih rezeki pergi. Ayo, senang. Senyum nenen. Ayo, mana? Senyum nenen. Di atas sebelah sana ya. Yang paling ujung kanan di atas. Ini sayang. Oh, Yang depan ya. bisa. Ya ini nggak kelihatan. Itu bos. 1, 2, 3. Itu bos. 1, 2, 3. Mana senyumnya? Senyum manis. Senyum. Gaya bebas. Mana tangannya gaya bebas? Nanti dikirim ke grupnya. 1, 2, 3. Sip, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Video Pak, ada nggak Pak? Ahoy. Sip, tepuk tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Boleh keluar. Kata salaman boleh keluar. Perempuan. Uangnya mana? Oh gitu namanya. Ini nih, di sini nih. Ada sebenarnya satunya pulang, nanti titipin aja. Udah ya? Ini. Ini nih. Yang ini Pak Lukman kita. Sukses ya, makasih. Supaya tambah ilmunya sukses. Iya. Tapi saya main-main lipat. Yang mau ngomong lagi. Biasanya iya. Tuh. Biar aja. Nanti ada sebagian pulang, ada 30-an. Ya. Ya. Oh, siap. Oh, iya. Iya, siap. Terima kasih banyak. Dulu Pak ya. Nazir nanya yang biasnya Pak. Ya, bisa main lagi. Nah, tuh sih. Nanti suruh ke saya ya. Jadi makan bareng.